kasih udah tune in lagi untuk sesi kita yang kedua. Mungkin aku nggak terlalu banyak ngomong lagi. Untuk sesi kedua ini kita akan ditemani oleh Bapak Arianto Kurniawan yang merupakan Senior Mining Analyst dan kayaknya sekarang udah menjadi the most senior mining analyst ya di market. Kayaknya udah join dan udah sebentar. Kedengeran suara saya? Selamat siang. Siang. Kedengeran ya? Ya, kedengeran Pak. Oke. Monggo Pak, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk Jessica dan Arfan atas kesempatannya untuk ngomong di diskusi kali ini. Nama saya Arianto Kurniawan, saya cover mining di Mandiri Sekuritas. Jadi itu termasuk batu bara atau coal, nikel, tin, dan juga sedikit gold ya, meskipun saya bukan expert di gold sebenarnya ya, tapi nanti kita coba bahas pelan-pelan. Saya sih bukan, saya tidak menyiapkan presentasi khusus untuk kesempatan kali ini, karena mudah-mudahan ada timbal balik dengan partisipan ya. Jadi saya tahu sebenarnya interestnya ada di mana, jadi hopefully bisa lebih menarik diskusinya. Dan mudah-mudahan juga diskusi kali ini bisa membantu juga dalam investment decision ya, dalam hal stock picking dan sebagainya untuk komoditi. Overall sih kalau kita lihat sih mungkin saya akan mulai dulu secara umum tambang di Indonesia ya. Mungkin teman-teman juga semuanya tahu bahwa Indonesia itu kaya sekali akan mineral atau tambang. Kita punya segala macam mineral dari copper, coal, nickel, tin, gold, silver, sampai bauxite pun kita punya. Dan kita juga bisa dibilang pemain utama untuk beberapa komoditas dunia ya, seperti copper. Kita tahu Freeport itu kan produksi copper banyak, meskipun sebenarnya Freeport juga dikenal oleh produksi emasnya ya. Tapi sebenarnya emas itu by-product-nya dari copper. Jadi Freeport itu adalah copper company, bukan gold company. Cuma biasanya memang dalam memproduksi tembaga suka ada emasnya. Nah, jadi bisa dibayangkan by-product-nya aja segitu besar gitu. Jadi memang kandungan emas di Indonesia ini ada banyak sekali ya. Udah mulai juga muncul perusahaan emas-emas yang lain seperti Martabe, ada juga Tujuh Bukit yang punya MDKA, Antam juga perusahaan emas, PSAB juga is a gold mining company gitu. Jadi banyak sekali untuk itu ya. Jadi itu juga yang mesti diperhatikan bahwa potensi emas di Indonesia itu sebenarnya ada banyak sekali. Cuma memang yang listed company itu baru sedikit. Cuma ada PSAB dan juga MDKA ya. UT juga sebenarnya listed melalui Martabe, tapi kan juga lebih dikenal dengan coal mining-nya dibandingkan dengan gold mining-nya. Jadi hopefully ke depannya akan lebih banyak lagi gold mining company yang listing di IDX sehingga in terms of comparison-nya jadi lebih enak gitu ya. Nah, kita juga punya batu bara. Of course teman-teman semua juga tahu kalau Indonesia itu salah satu eksportir terbesar batu bara. Nah, jadi dari produksi kita yang 550 juta sampai 600 juta, itu 80%-nya itu buat ekspor market. Nah, dengan domestic seaborne market yang cuma 1,1 billion tons, market share Indonesia itu untuk thermal coal market itu bisa sampai 40%-an, jadi sangat-sangat signifikan. Sehingga kalau ada nanti supply disruptions dari Indonesia, itu impact-nya akan besar sekali ke global seaborne market ya. Dan ini juga yang menyebabkan volatilitas harga batu bara, volatilitas harga batu bara juga diakibatkan oleh supply dari Indonesia juga. Tetapi seperti teman-teman juga udah pada tahu bahwa harga batu bara itu sekarang at historical low, di bawah $50 per ton. Itu sama seperti harga pada tahun 2016. Pada waktu itu adalah at the bottom of the coal cycle ya. Nah, apakah akan bisa rebound? Harusnya sih bisa. Dan kalau rebound biasanya itu bisa cepat. Tapi when is a $1 million question? Nggak ada yang tahu. Jadi itu masalahnya di batu bara ya. Cuma memang ada hal-hal tertentu yang memang mesti kita tahu juga bahwa
selama 3-4 tahun belakangan ini produksi batubara kita tuh naik banyak sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya tahun 2016 kita produksi 400 juta, 2019 itu kita produksi 610 juta. Jadi kenaikan lebih dari 40% dalam waktu 3 tahun. Of course itu akan ada impact-nya ke harga. Makanya bisa bisa terlihat bahwa harga batu bara kan mulai turun dari tahun 2008 tengah tahun sampai sampai sekarang dari 120, 110 ke sekarang cuma 50 dalam waktu setahun aja. Jadi I think one of the reason memang produksi kita memang besar sekali dan itu sebenarnya sangat manusiawi sih. Maksudnya dalam pada waktu harga tinggi, of course semua orang pengen take benefit dari itu. Karena kan semua orang juga tahu bahwa tidak ada kepastian bahwa harga tinggi itu akan berlangsung selamanya kan. Makanya ya, hal itu sebabnya yang menyebabkan volatility di commodity market ya. Dan itu juga sebabnya kita juga suka bicara juga bahwa Indonesia ini mesti lebih disiplin nih dalam hal supply. Kenapa? Karena kalau supply bisa lebih dikontrol, hopefully juga in terms of harga juga bisa lebih terjaga gitu ya. Nggak sampai $50 per ton. Karena di harga sekarang itu sebenarnya sudah banyak sekali perusahaan yang rugi. Nah, kalau teman-teman lihat angkanya Indo Tambang kemarin di second Q number itu hampir operating loss. Itu menunjukkan seberapa parahnya kondisi harga batu bara di saat ini ya. Di mana dengan adanya harga seperti ini, menurut saya sih supply akan turun lumayan banyak ya ke depannya. Dan itu juga mungkin yang akan menyebabkan harga batu bara juga akan naik. Nah, untuk batu bara sendiri sebenarnya ya saat ini satu-satu yang bisa dilakukan adalah ya mesti cost cutting mau nggak mau, mesti di cut cost-nya sehingga bisa survive gitu ya, dan salah satu caranya ya mungkin melakukan pemotongan stripping ratio. Nah ini sebabnya kalau kita lihat mungkin tahun ini sebenarnya secara earnings perusahaan batu bara tuh masih susah sekali ya, masih susah sekali. Kalau dilihat juga harga saham batubara juga mulai stagnan, tapi apakah akan recovery itu pasti. Cuma kita nggak tahu kapan. Dan hopefully recovery-nya juga bisa cepat ya. Selain batubara, kita juga punya nikel, di mana untuk industri nikel juga kita bisa dibilang pemain terbesar, salah satu pemain besar lah di nikel sektor ya. Di situ kita ada aneka tambang, ada Inco gitu ya, di mana itu bisa dibilang sebagai proxy untuk nikel. Dan Indonesia juga terkenal bahwa dulu kan kita sempat jualan nikel ore ya, banyak sekali sebelum adanya ekspor ban, di mana tahun lalu kita sempat jual sampai 25 juta ton of nikel ore, itu ekuivalennya 250 ribu ton of nikel, lumayan signifikan. Karena global nikel produksi sendiri cuma 2,2 juta ton gitu. Jadi Indonesia sendiri market share bisa sampai 30%. Nah, akan tetapi nikel ini sebenarnya hal yang menarik adalah kedepannya akan ada demand dari electric vehicle. Di mana electric vehicle ini saat ini bobotnya masih kecil, akan tetapi itu mungkin bisa yang akan jadi growth driver untuk nikel. Untuk nikel sendiri kita lihat sih harga udah naik cukup banyak relatif ke batu bara, of course. Apakah kedepannya masih naik lagi? Itu akan tergantung dari kondisi demand dan supply di marketnya sendiri, di mana saat ini stainless steel demand itu masih belum improve. Dan stainless steel demand ini sebenarnya sangat penting untuk nikel karena 70% dari nikel production itu untuk stainless steel ya. Dan ini yang mesti kita lihat. Jadi overall nikel sih sebenarnya not bad untuk trading, tetapi untuk expect banyak juga kelihatannya kita juga punya timah, tapi kita nggak bikin presentasi khusus buat timah karena memang industrinya lumayan kecil ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mau tanya tentang timah, silakan nanti ditanyakan di Q&A. Untuk timah sendiri kita juga termasuk pemain yang bisa dibilang diperhitungkan di industri timah karena kita itu produksi timah sekitar 70 sampai 80 ribu setahun. Itu total produksi itu udah sekitar 300 ribuan. Jadi market share kita tuh bisa sampai 30% untuk timah.
Akan tetapi timah ini agak beda nih dengan metal yang lain kayak nikel ya, karena PT Timah sendiri itu bisa dibilang mengandalkan pihak ketiga dalam pembelian tin ore-nya ya, sehingga kenaikan kenaikan profitnya mungkin nggak akan sebesar Antam dan Inco kalau misalnya harga komoditasnya naik. Gitu. Mungkin segitu presentasi dari saya. Kalau ada yang mau diskusi tentang sektor tertentu spesifik, pertanyaan tentang stok spesifik juga itu bisa, karena komoditi ini agak beda dengan sektor yang lain ya. Ini resikonya lumayan tinggi, jadi make sure aja bahwa risk and reward-nya menarik untuk sektor komoditi. Karena dengan harga yang seperti sekarang, ya beberapa komoditi sudah naik, tapi juga ada yang belum. Jadi hopefully kita bisa sharing sama-sama untuk, ya saya basically pengen tahu sih yang diinginkan teman-teman ini fokusnya di yang mana. Oke, Pak Arianto, terima kasih banyak sharingnya dan pertanyaannya juga udah lumayan banyak ini di sini. Mungkin aku juga buka pertanyaan aja buat teman-teman, silakan kalau misalnya mau bertanya di chat. Ada beberapa yang udah masuk sih pertanyaannya, Pak. Seperti ini. Saat nanti kalau saat vaksin COVID ditemukan, apakah instrumen safe haven seperti emas akan turun harganya? Jika iya, apakah nanti saham-saham emiten terkait akan turun juga, Pak? Oke. Kalau kita lihat untuk emas ya, memang saya bukan expert di emas terus terang, tapi untuk emas itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sebenarnya expected inflation ke depan. Jadi kalau kita lihat memang yield-nya di US, T-bonds itu udah negatif. Net yield-nya ya, netnya itu udah negatif karena expectation inflation-nya lumayan tinggi. Jadi meskipun nanti ditemukan vaksin, bisa aja harganya turun, tapi seberapa cepat turunnya itu kita masih belum tahu juga, karena recovery-nya sampai saat ini masih belum jelas ya. Saya sih nggak expect recovery akan cepat sih meskipun vaksin diturunkan ya, karena akan butuh adjustment yang lumayan lama juga sih. Menurut saya resiko di emas lebih ke arah mungkin US government policy ya. Karena emas juga kan orang beli emas karena kan takut masalah weak dollar. Jadi karena ekspektasi pelemahan dolar akan melemah terus, makanya banyak yang beli emas dan juga base metal yang lain seperti nikel, copper gitu. Makanya base metal juga harganya naik cukup banyak ya. Nah, jadi saya pikir sih meskipun COVID vaksin ditemukan, belum tentu dropnya cepat juga sih. Jadi masih ada room sebenarnya untuk emas buat naik ya. Government policy sih yang mesti dilihatin ya. Ini The Fed ini mau seperti apa gitu. Itu yang mesti dilihatin sih saya bilang. Wah, pertanyaannya banyak banget nih, Pak. Waduh. Oke, kalau misalnya Pak Arianto terhadap call sector gimana nih? Apakah valuation-nya udah lumayan rendah? Dan prospek-prospek company seperti Indi atau Harum Energi gimana tuh, Pak? Oke. Nah, ini is a tough question sih, terus terang ya. Tapi kalau base dari pengalaman kita dulu pada waktu down cycle-nya batu bara tahun 2013 sampai 2016, itu pengalaman saya adalah jangan beli saham batu bara karena ini murah. Karena cheap can be cheaper. Gitu. Jadi itu yang mesti diperhatikan sih. Semua orang beli komoditi itu karena mau take benefit dari kenaikan harga komoditas. Karena begitu harga komoditasnya naik, sudah pasti earnings juga naik, profit juga naik. Nah, orang akan betting di situ. Karena selain price momentum, investor juga akan melihat yang namanya earnings momentum. Kalau harganya naik, profitnya naik, dividennya besar. Mungkin teman-teman ingat yang mungkin 2-3 bulan lalu ya, Bukit Asam sama Indo Tambang, itu kan dividen yieldnya besar sekali. PTBA sampai 16% dividen yield. Itu dividen loh. ITMG juga sampai 9%. Nah, itu memang impact dari profit yang lumayan besar pada tahun 2019. Nah, kalau kondisi seperti sekarang, dengan profitnya cenderung turun, seperti yang saya bilang tadi, Indo Tambang, Q1-nya aja hampir operating loss, kelihatannya sih agak susah. Tapi pengalaman kita juga,
Kalau misalnya harga komoditas itu at extreme low seperti sekarang, saya bilang ini ekstrim nih, 50 itu sangat-sangat ekstrim. Kenapa? Karena mungkin 50% lebih coal producer itu udah rugi ya. Bisa aja naiknya cepet. Tapi apakah kita mesti beli sekarang? I would say no. Tunggu aja dulu sampai kelihatannya kenaikan harganya sudah mulai kelihatan trennya ya ke atas. Itu baru mungkin udah boleh beli untuk mining. Kalau enggak, resikonya lumayan besar ya. Pertama, itu opportunity loss. Kalian nggak akan bisa dapat benefit dari komoditas yang lain atau sektor yang lain yang lagi naik. Yang kedua, ada juga resiko dalam hal seperti yang saya bilang, cheap can be cheaper. Kalau semua orang udah betting di batu bara, taunya harga batu baranya nggak naik-naik, itu orang bisa exit di coal mining juga karena kan loss opportunity di sektor yang lain. Jadi saya bilang mesti hati-hati, jangan lupa this is a commodity stock, harga komoditi yang paling penting. Gak usah khawatir, maksudnya kita mesti beli at the bottom karena itu susah sekali. Saya bilang susah sekali untuk beli at the bottom, just enjoy the rally aja. Karena untuk komoditas kita kadang-kadang cuma harus ikut flow juga, flow-nya mau ke arah mana ya. Gitu. Jadi saya bilang sih wait dulu, jangan dulu, tunggu sampai harganya sedikit membaik lah. Tapi saya juga mesti akui nih, tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Saya mungkin selama di market belum pernah ngelihat dominan retail investor seperti sekarang. Agree. Iya, hebat banget deh retail investor. Nah, jadi bisa aja, maksudnya kayak tiba-tiba call price naik dari bottom 2%, call stocknya naik 5%, ya bisa-bisa aja. Meskipun sebenarnya secara call price kan nggak naik banyak gitu. Kalau kita lihat 2 minggu belakangan kan harga batu bara sempat naik dari 50 ke 52 gitu kan. Habis itu kan Indotambang juga sempat naik sampai 10%. Tapi kan sebenarnya itu kan turun duluan dari 52 ke 50 gitu. Jadi sebenarnya in terms of pricing nggak ada. Tapi mungkin dominasi retail investor ini juga yang bisa membuat mungkin pengalaman-pengalaman masa lalu salah juga. Akan tetapi yang saya mesti highlight adalah jangan lupa semua investment in commodities itu adalah risky investment. Dalam arti bahwa dalam sebulan kita bisa dapat profit say 30% kayak misalnya MDKA seperti kemarin ya. Tapi dalam sebulan juga bisa loss 30%. So, kita mesti make sure bahwa risk and reward-nya itu sudah mulai menarik. Dan salah satu faktor yang mesti kita lihat adalah harga komoditas. Jadi saya bilang, saat ini masih belum, meskipun sebenarnya relatif ke komoditi stok yang lain, batu bara belum naik, tapi kan for a reason juga. Karena batu bara kan satu-satunya komoditas yang belum naik sebenarnya. Even nikel, timah, semuanya udah naik kecuali batu bara. Jadi saya setuju batu bara satu-satunya sektor yang mesti dilihatin saat ini. Karena kalau misalnya ada rebound itu akan lumayan cepat, tapi mungkin nggak sekarang. Gitu ya. Menyambung pernyataannya Pak Arianto tadi di investor, ya ini buktinya nih udah dari 500-an nih Pak. Dan pertanyaannya juga lumayan menarik menurut aku. Nah ini, yang lumayan menarik ini. Faktor apa sih Pak yang memungkinkan demand untuk mining produk seperti nikel, gold, dan coal itu meningkat kalau menurut Pak Arianto? Oke, jadi sebenarnya kalau komoditas itu harga naik turun, itu bukan cuma dari demand ya, tapi juga dari supply. Kalau misalnya ada supply disruptions, misalnya kayak batu bara tiba-tiba di Australia banjir atau di Indonesia banjir, harga coal akan naik. Begitu juga kalau misalnya kayak seperti tahun 2000 tahun lalu ya 2019 di tengah tahun kan tiba-tiba ada rumor bahwa government itu akan stop ekspor ban dari nikel ore. Akibatnya harga nikel kan naik dari 13.000 sampai 18.000 dalam waktu cuma 2 bulan. Nah, supply side juga hal yang mesti dilihat selain juga dari demand side. Karena masalah utama untuk Indonesia sebenarnya meskipun kita adalah pemain utama di banyak komoditas seperti batu bara atau nikel atau tin, kita tuh agak sulit untuk manage supply sebenarnya ya. Nah ini kendala Indonesia sih. Jadi dengan
produksi batu bara naik sebesar itu, yang nggak heran juga sih sebenarnya harga batu bara ke 50. Jadi ada dua-duanya yang mesti kita lihat, demand dan supply. Nah, untuk secara umum kenapa demand komoditas akan naik, mau baik itu untuk copper atau untuk thermal coal atau untuk coking coal atau nikel, itu sebenarnya dari GDP. Nah, jadi kalau global GDP, kalau negara-negara itu juga berkembang, pasti demand untuk komoditas akan naik. Karena kalau misalnya negaranya berkembang, GDP-nya naik, demand untuk power-nya juga akan naik. Demand untuk power akan naik, akibatnya salah satu demand-nya untuk coal juga akan naik. Ya kan, untuk kalau misalnya GDP-nya berkembang, demand untuk stainless steel juga akan naik. Stainless steel demand naik, ya harga nikel juga akan naik. Jadi kita bukan cuma ngelihat dari demand-nya juga sih, dari supply. Oleh sebab itu, ada baiknya sebenarnya buat negara-negara seperti Indonesia itu bisa juga menjaga supply gitu, bukan cuma kalau harga naik terus tiba-tiba produksi naik, ya susah juga kan, akhirnya seperti batu bara saat ini. Nah, ini juga menarik sih Pak sebenarnya. Kita kan tahu ya, sekarang ini di investing sektor ini lagi ngetrend ESG investing ya Pak. Betul, betul. Menurut Pak Arianto, seberapa besar impact-nya buat coal companies di Indonesia? Impact-nya lumayan besar ya. Jadi kalau kita lihat sih, kalau kita lihat pengalaman 2-3 tahun belakangan ya, kan ESG kan sudah mulai naik. Jadi kalau kita balik lagi ke 2016, pada waktu coal price itu naik banyak sekali dari 60 ke 120, itu banyak investor yang nggak begitu comfortable dengan coal mining. Akibatnya baik lokal maupun foreign investor itu bettingnya di United Tractors. Dan itu sangat-sangat masuk akal karena kita juga nggak tahu pada waktu itu seberapa sustainable coal price akan naik. Dan juga jangan lupa juga kita tuh baru berada dari level pada waktu itu selama 5 tahun coal price itu turun terus. Jadi kalau misalnya banyak yang nggak percaya bahwa coal price akan sustainable naik, itu sangat masuk akal. Nah, dengan banyaknya investor yang masuk ke United Tractors, bisa dilihat juga harga saham United Tractors juga turun banyak sekali kan. Karena pada waktu itu juga ESG udah mulai jalan dan United Tractors juga di consider sebagai coal mining company. Karena memang 80% dari revenue dan profit kan dari coal mining. Meskipun sebenarnya gold sekarang nih udah mulai lebih sedikit dominan nih. Gold ini secara profit udah bisa 30% dari United Tractors profit. Tapi secara umum persepsinya United Tractors is a coal mining related. Nah, dengan adanya ESG itu mau nggak mau fund-fund yang memang mesti implement ESG harus jual. Semua coal mining stock termasuk United Tractors. Dan karena pada waktu itu banyak juga fund yang heavy di United Tractors, bisa dilihat teman-teman sangat drastis sekali. Bahkan secara valuasi ya, kalau kita lihat secara price to book, UT itu sempat turun sampai 0,8 kali price to book. Itu even di bawah pada waktu itu bottom of the cycle, call cycle itu cuma 1 kali PBV. Jadi even di bawah tahun 2016 di mana harganya sama. I think one of the reason itu karena ESG juga ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat impact-nya besar sekali dan mungkin kedepannya juga masih akan tetap sama ya. Itu juga sebabnya kenapa interest di coal ini kelihatannya udah mulai agak-agak kurang nih dari investors, meskipun masih tetap ada foreign investor yang bisa invest di coal. Tetapi memang tidak sebanyak dulu ya karena ESG. Kalau menurut Pak Arianto, sekarang kan banyak coal companies yang mau ada diversifikasi revenue stream ya. PTBA mulai gasifikasi dan Adaro sudah mulai masuk ke bisnis PLTU. Itu untuk masing-masing companies oke nggak tuh ya? Oh, menurut saya itu sangat sangat bagus ya. Karena bagaimanapun juga dengan investment di power plant juga sebenarnya create demand for their own product. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Indonesia itu 80% buat ekspor, sisanya buat domestik. Jadi kalau ada pelemahan di export market, ya harga coal seperti sekarang, gitu loh. Karena dengan adanya COVID ini kan
demand tiba-tiba drop gitu kan. Dan mau dijual kemana lagi kan, mau nggak mau buat maintain cash flow ya orang mesti jual dengan harga rendah seperti ini. Jadi itu sebenarnya hal yang bagus untuk dilakukan ya. Akan tetapi saya juga mau highlight bahwa investment di power plant juga bukan tanpa resiko. Jadi selalu ada resiko yang terkait juga dengan investasi di power plant ya. Jadi misalnya kalau misalnya utilisasinya di bawah target, ya itu juga pasti akan turun juga profitnya gitu. Jadi tidak ada investasi yang ada resiko, tapi saya melihat itu sebagai hal yang positif ya. Setuju, Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik lagi nih. Kita kan tahu Joe Biden ini kan a big supporter of clean energy ya, Pak. Nah, Iya. kalau seandainya bulan November nanti dia berhasil elected sebagai US President, apakah prospek coal industri di Indonesia ini akan terpengaruh, Pak? Oke. Jadi kalau Indonesia ini sebenarnya impact-nya lebih ke arah yang Southeast Asia ya, nggak sampai ke US. Kalau kita lihat ya, China, India itu kan sekitar 15-20% dari total produksi kita. Domestic market 20%, sisanya Southeast Asia lah. Jadi sebenarnya lumayan jauh sih ke US, karena US juga punya coal mining sendiri, dan di sana juga ada yang dari Eropa juga ada. Tapi kalau kita lihat apakah coal akan hilang, kelihatannya sih enggak sih. Saya bilang nggak akan hilang. Kenapa? Karena suatu negara pun juga nggak harus diversifikasi energi mixnya dia. Jadi misalnya China coalnya diturunin dari 50 ke 40, ya bisa-bisa aja. Cuma kalau ekonominya naik terus, demandnya juga naik juga gitu, bukan berarti hilang. Jadi saya pikir sih nggak akan seperti itulah. Dan juga udah kelihatan ya, dengan harga 50 mungkin salah satunya juga karena clean energy juga sih. Jadi saya pikir itu bukan hal yang baru, dan itu akan bikin coal price makin jatuh lagi sih, kelihatannya sih enggak sih ya. Nah, ini juga pertanyaannya banyak banget, Pak. Jangan bosan ya, Pak, jawabinnya. Wah, thank you loh, pertanyaannya banyak, lebih seru jadi. Nah, ini kita kan tahu nih baru aja ketika market tutup ada news bahwa Warren Buffett ini untuk pertama kalinya dia investing in gold ya. Ya. Acquire 21 juta lembar saham Barrick Gold worth setengah billion US. Menurut Pak Arianto gimana nih soal gold investing ke depannya? Dan kita kan juga tahu, ini kan kelihatannya gold nih harga naik terus. Betul. Orang Indonesia yang senang berinvestasi di Oke. Ya. Jadi gimana tuh Pak menurut Pak Arianto? Oke. Satu hal mungkin yang mesti dilihat ya, kalau Berkshire itu invest di gold bukan berarti itu investasinya Warren Buffett. Karena mereka juga ada fund manager yang lain ya. Jadi mungkin bisa juga itu beneran Warren Buffett, bisa juga fund manager yang lain. Tapi itu mengindikasikan bahwa mungkin mereka juga ngelihat ada potensi di harga emas juga ya. Terus terang seperti yang saya bilang, saya bukan expert banget di gold nih. Tapi biasanya kalau commodity price itu udah reach all time high, itu masih bisa, ya the sky is the limit sih sebenarnya ya. Karena nggak ada yang tahu sebenarnya apakah all time high-nya itu di 2000 US per pound terus akan balik, atau malah bisa lebih ke 2000. Karena kalau saya lihat forecast dari konsensus Bloomberg itu masih expect tahun depan paling cuma 1.800. Tapi kalau lihat dari analis-analis lain yang lebih expert di gold dan lebih bullish, itu ada juga yang sampai 2.500. So, terus terang kita nggak tahu akan seperti apa. Again, seperti yang saya bilang, yang mesti kita lihatin adalah potensial government intervention. Karena seperti yang kita tahu, gold juga menguat, salah satu alasannya karena memang US dollar melemah terus. Jadi at level berapa nih US bisa terima bahwa US dollar ini akan melemah, atau bisa aja dia tiba-tiba mengeluarkan suatu kebijakan yang bikin malah reverse US dollar-nya menguat lagi dan gold price akan turun. Nah, itu sebenarnya yang kita nggak tahu. Tapi saya pikir sih kelihatannya nggak akan terjadi dalam waktu dekat ya. Hopefully nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi harusnya masih ada potensial sih di gold ya. Kalau misalnya bisa sustain di atas 2.000 per pounds. So far sih kalau saya lihat koreksi gold masih belum reversal sih.
masih healthy lah, karena kan 2 minggu 3 minggu belakangan kan gold naik banyak sekali ya. Jadi so far sih masih healthy healthy correction sih. Oke nih. Hmm. Nah, juga menarik pertanyaannya ya. Apakah silver byproduct dari copper juga? Terus bagaimana market silver dari emiten-emiten yang ada di Indonesia? Kalau setahu saya kan emiten di Indonesia ini nggak terlalu banyak yang revenue kontributornya gede dari silver ya Pak ya? Betul, betul. Silver saya nggak tahu itu apakah byproduct dari copper, tapi biasanya kalau ada gold ada silver. Gitu loh. Tapi silver kan size-nya kecil banget lah. Yang biasanya byproduct dari copper adalah gold. Memang di Indonesia silver kayaknya nggak ada proxy ya di kita. Adapun ya kayak aneka tambang itu pasti ada silver, tapi kecil banget kontribusinya. Jadi saya pikir sih sekarang fokusnya lebih ke gold aja sih. Dan juga itu I think lebih dari cukup sih ngeliat harga gold seperti ini. Semua company yang punya gold mining pasti akan benefitnya akan lumayan besar sekali ya, karena jangan lupa komoditi itu commodity price itu operating leverage-nya ke net profit itu besar sekali. Jadi bisa aja gold price cuma naik 1%, tapi bottom line bisa naik 5%. Itu yang menyebabkan sebenarnya investment di komoditi itu paling menarik kalau gold price-nya, kalau commodity price-nya naik. Dan ya saya sih nggak menyarankan beli saham komoditi kalau komoditi price-nya nggak kemana-mana sih. Karena kelihatannya sih risk and reward-nya kurang menarik ya. Gitu. Nah, kalau gold mining ini impacted sama ESG nggak tuh Pak? Kelihatannya enggak ya, sama saya juga agak bingung. Tapi kelihatannya nggak begitu ya gold mining ya. So far sih kelihatannya nggak ada isu-isu tentang ESG sih. Mungkin ada ya, tapi saya sih nggak ngeliat ada isu di situ. Memang yang paling obvious kan di coal ya, karena coal kan dibilang apa energi yang kotor gitu, banyak polusi ya, jadi ada masalah dalam hal ESG. Tapi gimana pun juga ya nggak bisa totally gone menghindari coal sih, tetap nggak bisa sih, mesti ada di part of the energy mix ya. Iya. Gold ini kelihatannya sih enggak sih. Kalau Merdeka sendiri ini juga production-nya masih dalam tahap awal ya Pak ya. Jadi peak production-nya masih dalam beberapa tahun ke depan kan, seperti yang Oke. like di research-nya Mandiri. Apakah sekarang merupakan a good moment untuk buy gold mining stocks ya Pak? Oke. Jadi mungkin saya sedikit cerita tentang Merdeka ya. Merdeka itu kan punya tambang yang namanya Tujuh Bukit. Tambang Merdeka ini terus terang lumayan unik sih. Jadi Merdeka itu di bagian atasnya itu tambang emas, di mana saat ini yang sedang ditambang. Tapi di bagian bawahnya itu ada banyak sekali deposit copper dan gold juga. Gitu. Jadi 5 tahun ke depan yang akan ditambang adalah yang tambang emas yang di atas, sambil juga mereka akan membuat underground mining buat ngambil copper yang di bawah. Nah, apakah ini is a good time to buy MDKA? I would say in terms of upside, lebih banyak upside di United Tractors, kalau saya bilang ya. Meskipun sebenarnya ini tergantung dari ekspektasi masing-masing orang tentang harga gold ini akan ke berapa. Jadi kalau misalnya orang expect harga gold akan tetap rally di say di atas 2.000 US dollar per pound gitu ya, MDK pasti in terms of volatility dan upside akan lebih tinggi dibanding United Tractors. Karena kan United Tractors kan exposure ke goldnya cuma 30% dari profit. Akan tetapi secara valuasi saya lihat United Tractors lebih murah sih relatif ke MDKA. Jadi dua-duanya pasti akan benefit untuk itu. Nah, apakah this is a good time to buy MDKA atau United Tractors? It depends on masing-masing persepsi gold price akan ke berapa. Kalau menurut saya sih masih belum selesai sih rally-nya ya. Jadi 3.000 nih Pak, Apa itu? gold price-nya. Wah, mudah-mudahan ya. Kalau teman-teman investor sini happy, saya juga happy lah. Terus terang itu kita nggak tahu ya, tapi memang udah ada yang forecast gold price ke 2.500 ya, yang supposedly lebih expert dibanding saya dalam hal gold mining. Jadi I think MDKA dan United Tractors akan benefit kalau gold price tetap tinggi ya.
Hmm. Jadi ini salah satu alternatif sih ya untuk teman-teman. Kalau memang udah nggak ngerasa comfortable dengan MDKA, bisa switch juga ke Unity Vectors karena UT itu punya martabe, di mana martabe itu sebenarnya in terms of production lebih besar dibandingkan produksinya MDKA saat ini. UT itu produksinya 360.000 ounce, sedangkan 7 Bukit kan cuma 200 ribuan. Akan tetapi memang secara revenue itu lebih banyak yang coal miningnya, sehingga impact ke bottom line-nya nggak sebesar MDKA. Tapi UT is a good alternative sih kalau saya bilang ya untuk investing di gold mining. Nah, ini banyak pertanyaan mengenai nikel, Pak. Oke. Nikel ini kan produksi nikel di Filipina ini apakah bisa mengancam produksi harga nikelnya Indonesia? Karena Oh, Filipina ini sepertinya menyusul Indonesia. sebenarnya mengancam sih enggak juga ya, karena produksi Filipina itu sebenarnya beda dengan Indonesia. Kalau saya nggak salah, Filipina itu produksinya dia yang diekspor itu nikel dengan kadarnya ada sekitar 1,2 sampai 1,4% of nickel content. Sedangkan Indonesia itu kadarnya lebih tinggi, yang diekspor biasanya 1,6%-an. Apakah fungsinya beda? Fungsinya memang betul beda. Karena kalau saya lebih lebih dalam lagi untuk bahas tentang ini, stainless steel itu ada 3 tipe. Dimana seperti yang saya bilang, stainless steel kan nikel kan 70% untuk stainless steel. Stainless steel itu ada 3 tipe. Pertama, tipe 200. Tipe 200 itu adalah tipe stainless steel dengan kadar nikelnya yang lebih rendah, sehingga lebih gampang karatan atau lebih gampang hitam. Nah, stainless steel tipe 200 ini banyak dipakai untuk banyak memakai nikel dari Filipina, karena itu nikel kadar rendah. Nah, yang paling gede marketnya sebenarnya stainless steel tipe 300. Tipe 300 ini memang tipe yang stainless steel yang kualitasnya bagus lah, di mana nikel Indonesia itu banyak dipakai buat tipe 300. Nah, jadi apakah dianggap mengancam sih? Harusnya enggak. Jangan lupa juga bahwa Indonesia sendiri produksi nikelnya akan naik banyak 2-3 tahun ke depan. Karena ada produksi yang namanya NPI di Morowali itu akan naik lumayan banyak. Menarik juga ya Pak kalau soal kebahas nikel ini. Kalau Hmm. menurut Pak Arianto, driver utama di nikel ini apa nih Pak? Saat ini sih masih stainless steel ya. Karena stainless steel itu 70% stainless steel, di mana dari stainless steel demand itu 50% dari China. Jadi semua commodities itu biasanya drivernya China. Kalau kita mau ngomong coal, mau ngomong nickel, mau copper, itu drivernya dari China. Nah, saat ini memang stainless steel dan kelihatannya juga stainless steel demand masih belum improve banget sebenarnya ya. Tapi harga nikel ini kalau saya bilang banyak dipengaruhi juga oleh weak dollar, pelemahan USD terhadap currency yang lain ya. Makanya semua base metal commodities itu juga mengalami kenaikan. Bukan cuma nikel, copper juga naik, tin juga naik, gold juga naik gitu. Akan tetapi supaya nikel ini lebih menarik sebenarnya fundamental demand-nya mesti naik juga. Dan ini sebenarnya yang masih belum kelihatan. Gitu, karena demand stainless steel juga masih weak, masih belum banyak perubahan. Hopefully tahun depan lebih bagus, tapi saat ini masih belum banyak kelihatan. Jadi mungkin in terms of upside di nickel price juga kelihatannya udah nggak banyak ya kalau saya bilang ya. Unless demand di China-nya recover, di mana itu masih belum kelihatan juga. So mungkin nickel is good buat trading, buat teman-teman di retail. Kalau mau nickel ya proksinya Inco, tapi mesti hati-hati juga karena kalau memang nggak ada support dari fundamental, biasanya nggak sustain sih untuk nickel price-nya ya. Bro, tadi ngomong soal produksi barunya Martabe 2-3 tahun ke depan. Berapa pengaruh itu terhadap harga nikel dunia? Satu. Yang kedua, kira-kira di tahun berapa demand nikel untuk electric vehicle itu mulai naik banyak? Kan saya lupa di 2000 berapa sih ya? 2030 ya bro, di Euro kan mulai Iya, lagi fossil car kan? iya, iya. Katanya bahkan lebih cepet deh, 2025 atau gimana gitu. Jadi peraturannya 2030, tapi dia bilang katanya perkiraannya by 2025 juga udah nggak ada yang jualan katanya. Nah, Oke, itu pertanyaan yang dua tuh bro, soal oke, Morowali sama oke. apa demand buat EV-nya mulai pick up banyak.
Oke, jadi Morowali ini sebenarnya contoh yang sangat positif buat investment di Indonesia ya. Karena saya bilang Morowali ini proyek yang bisa dibilang proyek government yang sangat berhasil. Nah, Morowali ini memang eh, NPI production-nya akan naik banyak, kalau nggak salah tuh sampai 150.000 ton ya. Jadi itu udah jauh lebih tinggi dibandingkan Antam sama Inco combine. Jadi kalau Antam kan sekitar 30 ribuan, Inco kan sekitar 80 ribu, 110. Morowali itu dalam waktu 4 tahun udah lebih gede dibanding itu. Jadi ini contoh yang sangat baik, dan Morowali itu produksi nikel buat dipakai sendiri. Jadi itu nggak dijual untuk ekspor market. Mungkin ada yang dijual NPI juga ada, tapi mostly dipakai sendiri, sehingga kita juga produksi yang namanya stainless steel juga di Indonesia. Nah, seberapa besar impact-nya, kalau yang kita tahu sih memang Morowali ini dipakai buat replacement yang di China juga. Karena di China juga NPI produksinya beberapa beberapa perusahaan ditutup, pindah ke Morowali. Kenapa? Karena Indonesia ekspor ban. Jadi sejak 2014 itu kan nikel kan nggak boleh dijual ke ekspor market. Makanya government itu nge-push yang namanya industrialisasi di nikel sektor, yaitu di Morowali. Nah, dengan Indonesia itu tidak menjual nikel ke ekspor market, akan kesulitan sekali buat China untuk mendapatkan raw material. Makanya itu banyak yang pindah ke Indonesia. Salah satunya adalah Singsan. Singsan itu sebenarnya is one of the largest stainless steel producers, tapi mereka pindah di Indonesia. Mereka bikin integrated mining company dari tambang nikel ore-nya sampai dengan hasil produknya stainless steel. Kedepannya nikel juga akan dibuat buat electric vehicle, di mana EV itu sekarang bobotnya masih masih sangat kecil. Nah, tahun berapa EV bisa tumbuh? Itu opini orang banyak macam-macam ya. Kita sendiri bukan expert di EV sih. Tapi memang benar ada yang forecast 2025 sampai 2030 EV bisa sampai 10-15% dari total produksi nikel. Di mana saat ini cuma 5%-an. Dan itu lumayan signifikan sih impact-nya. Tapi saya juga mau sharing juga di sini sama teman-teman ya. Nikel yang dipakai buat bikin EV itu namanya nikel sulfate. Itu beda dengan nikel yang dipakai buat bikin stainless steel. Nikelnya sama sebenarnya, cuma memang grade-nya beda. Jadi dulu orang nambang nikel itu yang diambil yang cuma yang high grade-nya aja. Yang high grade-nya diambil, misalnya nambang nikel dapatnya kadarnya 1,2% sampai 2% misalnya ya. Yang diambil itu yang cuma 2%-nya aja. Itu yang dibikin buat bikin stainless steel. Kenapa? Karena kalau diambil yang 1,2%, itu cost-nya jadi tinggi. Karena kan grade-nya rendah kan. Sedangkan kan kapasitas mesin kan terbatas. Nah, jadi selama ini nih, sebelum ada EV, nikel yang kadar rendah itu bisa dibilang dibuang, nggak dipakai. Nah, dengan adanya EV, jadi sekarang kalau kita nambang nikel, itu dua-duanya kepake. Yang kadar tingginya buat stainless steel, kadar rendahnya itu buat nikel sulfate, atau yang namanya bahan baku buat electric vehicle. Kenapa bisa dipakai buat nikel sulfate? Karena memang metode produksi juga beda. Kalau misalnya untuk stainless steel, metode produksi itu pakai yang namanya kalau nggak salah pyrometallurgy, jadi memang dipanaskan. Nah, nikel sulfate ini dipakai cairan chemical sehingga bisa memisahkan nikel yang dibutuhkan dengan material yang lain. Nah, jadi hopefully dengan adanya perkembangan dari EV ini, sebenarnya profitnya nikel company ini bisa lebih banyak. Gitu. Dan memang ya kita mesti lihat sih seberapa cepat nanti pergerakan EV di dunia ya. Cuma untuk di Indonesia kelihatannya EV masih agak berat karena Indonesia itu demand buat mobilnya itu masih mobil sekitar 200 jutaan lah. Jadi kalau kita mau beli ada yang menawarkan EV dengan harga 400 sampai 500 juta, kelihatannya sih nggak banyak peminat. Gitu loh. Tapi salah satu alasan kenapa EV itu mahal karena memang tidak punya yang namanya economy of scale. Seperti yang saya bilang tadi, EV kan cuma 4% dari nikel demand kan, jadi memang scale-nya masih kecil banget. Dan kalau misalnya nanti ada economies of scale, scale semakin besar, hopefully harga EV juga bisa turun sama seperti yang mobil-mobil sekarang combustion engine. Jadi itu mungkin akan ngeboost demand buat nikel banyak sekali sih. I would say conservatively mungkin
sebenarnya 5-10 tahun ke depan sih. Itu akan gede banget sih nikel buat EV ya. Bro, kalau soal harga nikel ya, sekarang kan 14 ribuan nih. Hmm. Cash cost tuh berapa? Sekitar 10 ribu ya? Eh, Cash cost sekarang 9 sampai 10 ribuan. Jadi banyak ketolong sama itu, bukan cash, itu total cost ya. Jadi udah masuk semua sih. Udah masuk OPEX, udah masuk COGS, itu semua sekitar 10 ribuan lah. Dan kita lumayan ketolong banyak sama fuel cost ya. Dengan oil price cuma turun banyak kan, sekarang ke berapa, 40 ya, 30-40 gitu. Itu impact-nya lumayan gede ke production cost karena fuel cost itu sekitar 30% dari total cost. Jadi banyak membantu sih untuk harga pelemahan harga oil ini ya. Nah, terus pertanyaan gue, bro, sampai di harga berapa si nickel price ini sehingga supply-nya ini bisa banjir? Oke. Nah, ini yang saya mesti highlight sih. Nikel ini beda dengan coal. Jadi komoditi kita kan ada yang komoditi diproses dan tidak diproses. Ya kan? Nah, jadi kalau buat komoditi yang tidak diproses kayak coal, tinggal gali selesai gitu ya. Itu gampang banget naiknya. Dan seberapa limit produksi itu unlimited. Karena yang dilakukan cuma tinggal menambah heavy equipment. Ya kan? Jadi memang supply response dari coal itu bisa lebih cepat. Nikel ini agak beda. Semua komoditas yang butuh proses, butuh processing facility, itu catching up with the demand-nya itu lumayan lambat. Karena buat bikin processing facility, kalau misalnya apa yang konservatif lah, misalnya European company gitu ya, kayak Vale atau segala macam, itu mungkin bisa butuh 4 tahun. 3-4 tahun ada feasibility study segala macam. Kalau China player mungkin butuh 2 tahun. Tapi tetap aja itu akan butuh lag yang lumayan banyak. Nah, kalau misalnya tiba-tiba demand itu naik cepat sekali, itu harga nikel akan susah banget, bisa dibilang akan naiknya cepat sekali, jauh lebih cepat dari komoditi yang lain. Itu kalau teman-teman lihat ya, mungkin tahun 2006 2007 itu nikel price itu sempat 50.000. Secepat itu dalam waktu, let's say I think 3-4 bulan ya, naik dari cuma 20.000 sampai 50.000. Dan ini yang menariknya sebenarnya investing di metal mining dibandingkan dengan batu bara. Karena supply itu nggak bisa catching up with the demand, itu biasanya rally-nya lebih lama. Kalau view dari oil sendiri gimana, bro? Tadi kan ngomongin salah satu cost-nya nikel kan dari oil juga. Gue bukan expert di oil sih, terus terang ya. Kita bukan expert di oil, jadi kita juga nggak tahu banyak. Cuma kalau kita lihat konsensus Bloomberg ya untuk oil, itu masih sekitar harga 30-40-an ya, US dollar per barrel sih. Jadi memang orang juga nggak expect recovery oil akan banyak juga. Gitu. Sorry banget ini tentang oil. Let me check ya untuk harga konsensusnya ya. Kalau dari nikel sendiri, bro, faktor apa yang paling berpengaruh sehingga harga nikel bisa turun cepat sekarang ini ya, maksudnya with current condition? Ya, risknya apa nih yang bisa turun banyak? Oke. Jadi kalau gue lihat ya saat ini, seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa dibilang recovery dari nickel price ini lebih ke arah weak dollar ya. Karena kalau kita compare mungkin selama beberapa bulan terakhir, USD kan udah melemah sekitar 10%-an relatif ke other currency. Dan biasanya hedging-nya itu kan ke commodities kayak gold atau nickel atau copper. Karena dengan ekspektasi bahwa lebih murah beli komoditi sekarang dibandingkan dengan in the futures. Makanya commodity price biasanya naik. Nah, resikonya adalah kalau komoditi price-nya naik terus karena ekspektasi weak dollar, tapi demand untuk sana steel-nya actually nggak naik-naik karena ekonominya nggak jalan, itu turunnya bisa cepat. Nah, jadi memang kadang-kadang kita mesti lihat bahwa demand untuk komoditi itu juga mesti dilihatin, meskipun harga udah naik cukup banyak, bukan berarti ini sustainable juga. Gitu loh. Jadi saya sih ngelihat tetap kita mesti lihat seberapa besar recovery sana steel demand di China, di mana menurut saya masih belum banyak recovery sih sebenarnya ya. Dan ini juga yang membuat bahwa sebenarnya
nikel ini salah satu komoditas yang paling susah buat di forecast. Dulu dinamain nikel ini adalah exotic commodities karena secara size itu kan lebih kecil dibandingkan dengan copper. Copper kan lebih gede, lebih banyak yang cover gitu ya. Nikel ini lebih kecil. Nikel and tin itu sebenarnya komoditas yang sangat susah banget untuk ditebak arahnya kemana ya. Nah jadi bisa aja for whatever reason tiba-tiba nickel price naik lagi ke 15.000, bisa, itu sangat possible. Tapi so far sih kalau kita ngeliat fundamentalnya masih belum support. Gitu sih. Jadi bakal stay di 14 sampai 15-an. Iya, I think 14 juga sebenarnya lumayan bagus sih ya sebenarnya ya. Kita nggak expect bisa sampai ke 18.000 gitu ya. Tapi yang again seperti yang saya bilang, tahun ini kan tahun yang luar biasa karena retail investor kan bisa dibilang sangat dominan. Jadi kalau kita lihat ingat tahun lalu itu kan Inco kan peak 4.000 ya. Pada waktu itu kan nickel price cuma sempat sampai 18.000, 17.000, tapi Inco peaknya 4.000. Tapi sekarang kalau dilihat Inco itu udah 3.600. Sedangkan nickel price-nya masih 13 ribuan. Gitu. Jadi faktor-faktor ini sebenarnya kita kadang-kadang agak susah buat forecast commodity price movement ya. Tapi hopefully masih ada upside sih di nickel meskipun nggak banyak. Forecast bro di Inco pakai harga nikel berapa bro? Kita pakai 14 ribuan. Oh 14.000? 13-14 ribuan ya, 13-14an lah. Net profit tahun ini? Wah, gue lupa dulu detailnya. Nanti I'll get back to you ya. Gue lupa detailnya. Ada sih mesti, tapi gue lupa sih. Full year 2019 tuh juga Inco udah profit ya bro ya? 2019 profitnya lumayan gede. Karena seperti yang saya bilang tadi kan nickel price sempat di 18.000 ya. Ini profitnya gede banget kalau nggak salah sampai 200 juta US dollar ya. Sampai 150 sampai 200 juta US dollar gitu, lumayan gede. Dan nikel ini leverage ke price-nya lumayan tinggi sekali. Jadi kenaikan nikel 1% bisa ke bottom line bisa 6%, 7% gitu. Lumayan kenceng leverage-nya ya. Terus Inco year on year net profit growth? Turun pasti. Turun. Turun berapa bro? Bisa turun 40% ya kalau nggak salah ya. 200 juta, 40% lumayan tuh. Iya, karena kan seperti yang saya bilang, nikel kan sempat ke 10.000 kan. 10.000 lumayan berat sih. Nikel 10.000 dan juga Inco kan juga ada masalah di production. Dalam arti bahwa produksinya itu masih belum maksimal. Jadi dari kapasitas total 80.000, dia cuma bisa produksi 72.000. Dan jangan lupa kalau mining kayak Inco gini fixed cost-nya gede. Jadi kalau utilisasinya itu nggak begitu full, profit pasti akan kena. Jadi bukan cuma karena harga sih, karena utilisasi juga. Jadi Inco memang kasusnya lebih spesifik ya, ada masalah utilisasi di smelternya dia. Tadi kan bro bilang nikel itu kan untuk catch up supply-nya nggak cepet ya. Berarti gold juga sama ya, bahkan mungkin lebih lama kali bro ya. Betul. Gold juga sama sih. Harusnya gold mungkin lebih cepat karena kan nambang ya. Oh enggak, sorry. Gold juga butuh smelter, betul. Gold juga butuh processing facility ya. Oh, lebih mahal nikel bro. Kenapa? Mahal processingnya. Nikel processingnya itu lebih mahal karena kan dia butuh pemanasan, dipanasin. Jadi kan nikel kan, kalau gue kan nggak salah prosesnya cuma dipisahin ya. Cuma dipisahin antara tanah dengan gold gitu. Kalau nikel kan mesti dibakar. Jadi dia butuh powernya gede, makanya sangat sensitif banget dengan terhadap harga energi. Makanya secara cost mestinya sih nikel lebih mahal. Itu sebabnya di Indonesia sebenarnya orang tuh lebih senang jualan nikel ore. Karena nikel ore tuh cost-nya murah banget gitu. Nggak usah diproses, tapi untungnya bisa lebih gede dibandingkan bikin processing. Ya kan? Akan tetapi ya ini nggak bagus buat future-nya Indonesia sih. Karena kan kita bisa dibilang jualan barang murah ya. Dan itu nggak akan ngebantu ekonomi kita juga. Oh, ada titipan pertanyaan nih Pak. Ada titipan pertanyaan dari big investor nih bro. Waduh. Pressure nih, pressure. Cost is typically around 20 to 25% of gold mining companies' cost. Apakah turunnya harga minyak represents additional kicker untuk earning momentum gold miners?
Dalam kasus Merdeka dan UNTR, mereka bayar harga minyak sesuai harga dunia atau ada laggard untuk enjoy benefit, Pak? Oke. Kalau di gold kelihatannya fuel cost nggak segede di nikel ya. Karena kan itu mungkin ada pakai power tapi nggak seperti nikel yang memang butuh panas yang besar gitu ya. Jadi itu sebabnya di nikel itu fuel cost itu sangat-sangat dominan karena kan eh, smelter itu mesti panas terus dan itu nggak boleh berhenti gitu loh. Jadi karena kalau begitu smelter itu berhenti itu restartnya lagi itu bisa butuh waktu 3 bulan. Nah, jadi mestinya di MDKA fuel cost pasti ada impact-nya, tapi nggak segede di nikel sebagai kickers of earnings. Di United Tractors juga sebenarnya sama, nggak segede di ini, tapi memang UT kan butuh fuel cost juga buat mining kontraktornya dia. Kan ada traktor segala macam itu butuh fuel cost, tapi memang tidak segede di nikel. Nikel yang paling gede sih. Prosesingnya memang butuh fuel cost yang paling gede. Jadi with current condition, bro, prefer Inco atau ada yang lain? Kalau gua ngeliatnya insentifnya lebih prefer di UT sih. United Tractors ya. Ngeliat dari valuasinya masih lumayan menarik. Terus kemudian nikel. Nikel Inco aja atau ada yang lain? Kalau memang bullish di nikel, mendingan masuknya ke Inco. Karena biasanya kalau nikel price rally, proxy itu naiknya paling cepat. Proxy itu naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Antam juga pasti akan benefit, cuma kan kita mesti milih stok mana yang naiknya paling tinggi ya. Dalam hal ini menurut saya Inco sih. Sensitivity harga nikel terhadap earnings juga Inco jauh lebih tinggi daripada Antam. Jauh lebih tinggi. Kalau Antam itu sangat susah buat di forecast ya earnings-nya ya. Karena ada banyak hal sih. Pertama, gold itu lebih dominan secara revenue. Jadi untuk Antam itu, gold itu revenue-nya bisa sampai 60% dari total revenue, which is sangat signifikan. Akan tetapi, in terms of profit itu kecil banget. Gitu loh, jadi profitnya tuh kecil. Sorry? Antam yang 60-70% tuh dari gold trading atau gold production ya? Oke. Antam itu 60% gold dan mostly gold trading. Makanya marginnya kecil. Jadi dari produksi Antam itu setahun itu cuma 2 ton of gold. Itu tradingnya tuh mungkin bisa 20-25 ton. Nah, jadi memang Antam sih sebenarnya goldnya nggak banyak. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya nggak profitable karena memang banyakkan dari trading. Gitu loh. Selain itu juga Antam kan ada bisnis yang lain juga yang juga masih belum jalan ya. Kayak Tayan chemical grade alumina juga masih di bawah utilisasi, masih di bawah 40%. Jadi mungkin masih belum profitable. Terus kemudian juga Antam juga tahun ini kan kena hit dari nickel ore ya. Karena tahun lalu dia bisa jualan nickel ore ke export market. Jadi tahun lalu itu kalau salah dari 13 juta ton, Antam tuh jualan 8 juta ton. Di mana tahun ini nggak bisa lagi kan karena export ban. Jadi Antam memang secara earnings mungkin nggak akan semenarik Inco kalau nickel price-nya naik. Nah, jadi kalau mau betting di nickel price, mendingan betting di Inco. Kalau memang mau diversifikasi, betting di Antam juga bisa karena secara valuasi kan lebih murah PBV-nya. Tapi biasanya kalau nickel price-nya rally itu Inco yang naik paling cepat. Jadi mau ngapain tanggung-tanggung gitu loh. Kalau komoditis memang mesti seperti itu. Oke, kita balik ke gold sebentar ya bro ya. MDKA versus UT. Satu pertanyaan, dari segi foreign atau institutional ownership-nya MDKA sama UT itu banyak mana? Kedua, based on valuation gimana? Dan ketiga, bro prefer yang mana? Atau prefer yang mana bisa aja MDKA, UT atau ada yang lain? Oke. Ini maksudnya gold related ya bro ya? Oke. Tadi sorry yang pertama apa? Saya lupa. Nah, ini ownership dari foreign ya. Atau institution. Oke. Kita belum ngecek sih ya. Tapi kalau kita refer ke masalah ESG-nya di UT, karena kan orang kan agak nggak mau invest di coal mining karena ESG ya. Bisa aja MDK lebih besar. But I have to check again untuk itu sih.
Karena kelihatan sekali sih UT memang sejak tahun 2018 itu foreign-nya udah mulai banyak jualan ya untuk UT. Jadi I think MDK mungkin secara institutional holdingnya lebih besar karena juga memang kan kalau dilihat kan bullish-nya kan spesifik di gold ya, bukannya coal. Jadi mesti sih MDK lebih besar. Secara kalau dibilang prefer yang mana untuk MDK sama UT, itu sebenarnya tergantung dari seberapa agresif kita juga as investors dan target kita untuk gold price di harga berapa. Kalau kita sangat agresif, target gold price say di 2.500 misalnya beneran kejadian, ya you better bet di MDKA karena akan naiknya jauh lebih cepat. As a proxy, semua komoditas yang namanya proxy itu kalau naik pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. UT juga akan benefit karena kan UT juga ada goldnya tapi nggak akan sekenceng MDKA. Biarpun sekarang valuation MDKA jauh lebih mahal daripada UT ya, bro? Betul, betul. Secara valuasi MDKA memang kelihatannya lebih mahal dibanding UT, itu memang benar. Tapi globally semua gold mining valuasi juga udah mahal sih. Kalau UT valuation dari gold-nya aja tuh udah berapa ya, bro? Jadi dipisahin nih, keluarin gold-nya aja. Jangan-jangan MDKA loh. Oke. Jadi gini, kita di report yang sebelumnya juga coba ngitung valuasinya Martabe based on EV per resources ya. Jadi based on EV per resources itu kita value Martabe itu sekitar 2,2 billion US dollar. Itu udah double daripada waktu UT beli pada tahun 2018. 2018 itu 1 billion US dollar. Akan tetapi kalau kita pakai PE, PE-nya Martabe itu paling cuma 11 kali gitu loh. Dibandingkan dengan global gold producer kan bisa sampai medianya 20 kali masalah ya. Median 20 kali ada juga sampai 30 kali. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa pakai 20 kali di Martabe? Enggak juga. Kenapa? Karena kalau kita pakai 20 kali di Martabe, 20 kali PE, EV per resources-nya jadinya bisa sampai 3 billion US dollar gitu loh. Jadi akan kelihatan mahal relatif ke yang lain. Jadi menurut kita sih 2 billion US dollar 11 kali PE sih masih lumayan reasonable ya. Meskipun secara PE-nya murah, tapi secara EV per resources sih nggak murah-murah banget juga gitu dengan yang lain. Inline lah dengan yang lain. Nah, kalau kita asumsi UT itu 2,3 billion US dollar, itu sekitar 35% dari market cap UT ya. Dan inline sih sebenarnya karena kan in terms of profit juga 30%-an. Jadi lumayan bisa dijustify sih valuasinya Martabe ya. Martabe itu sekarang production bisa naik sampai berapa ya, bro? Production malah turun. Oh, bakal turun terus ya? Bakal turun. Tahun 2018 itu kan production kalau nggak salah 400.000 ounce ya. 400.000 ounce ya wajar sih orang mau dijual kan. Mau dijual ya dinaikin aja. Jadi nambangnya di tempat-tempat yang grade-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan sih. Jadi tinggi, tapi kan tahun ini kita cuma forecast 360.000. Masalahnya adalah memang karena dia nambangnya lebih dalam, grade-nya tuh memang turun. Gold grade-nya tuh turun sehingga seperti yang saya bilang tadi, untuk gold mining kan juga butuh processing facility kan. Kalau kapasitas processingnya memang fix say di 5 juta kalau nggak salah, 5 atau 6 jutaan, ya fix di situ, ya nggak bisa nambah lagi. Karena itu kalau misalnya kita memasukkan inputnya, grade-nya turun, pasti produksinya akan turun. Akan tetapi sebenarnya nggak usah khawatir, karena semua komoditi itu leverage yang paling gede itu dari harga. Nah, jadi meskipun produksinya turun dari 400.000 ke 360.000, cuma kalau harga gold yang naik 30%, ya impact ke bottom line gede banget sih. Besar sekali. Dan jangan lupa juga ya, UT itu mulai tahun depan, produksi goldnya belum di-hedging, belum di-hedge. Nah, kalau tahun ini kan 80% udah di-hedge tuh. Mungkin average-nya 1.400 kali ya. Jadi meskipun harga 80% di-hedge, jadi sebenarnya exposure UT ke spot itu cuma 20%. Nah, tapi tahun depan itu masih belum di-hedge. Jadi nanti kalau misalnya harga goldnya 2.000 ya UT akan enjoy harga 2.000 karena kan belum di-hedge. Jadi itu mungkin yang jadi salah satu pertimbangan bahwa UT sebenarnya lumayan menarik nih karena tahun lalu kan orang komplain UT nggak benefit karena harga di-hedge. Betul, tahun depan kan udah beda. Dan tahun depan udah tinggal 6 bulan lagi kan, jadi harusnya lebih cepat. Kalau MDK itu sekarang production-nya
masih jauh meningkat, peak-nya berapa, tahun berapa? Kayaknya nggak, kayaknya dibilang meningkat juga enggak ya MDKA ya. Mungkin akan flat-flat aja sih. Di 200 ribuan ya, 200 ribu troy ounce ya. Kelihatannya sih nggak akan meningkat juga. Karena seperti yang saya bilang, MDKA kan mungkin nambang emasnya ini yang di atas mungkin cuma sampai 4-5 tahun ke depan kan. Setelah itu kan fokusnya akan lebih ke underground copper and gold mining. Gitu. Jadi memang reserve yang di surface itu lebih limited ya. Saya nggak tahu apakah kedepannya bisa nemu lagi, ya bisa aja. Cuma kalau kita ngomong growth nih, kelihatannya sih nggak juga. Karena saya juga nggak ngelihat MDKA nambah processing facility juga gitu loh. Mungkin nanti growth-nya MDKA itu kalau project PANI-nya jalan. Gimana kan saat ini masih dalam proses nunggu approval ya dari banyak pihak lah ya. Nah, kalau PANI-nya jalan pasti akan meningkat tuh. Tapi yang existing kelihatannya sih enggak ya. Bro, ada yang nanya soal rare earth material nih. Oke. Komen. Oh, kalau yang kita dengar sih kita punya banyak rare earth loh. Cuma memang mungkin kita juga nggak tahu ngolahnya atau memang government juga masih belum mau disclose. Saya dengar kita banyak sekali untuk rare earth ya. Tipenya apa kita nggak tahu, dan itu kalau memang itu benar, wah itu mahal sekali tuh rare earth ya. Dan harusnya positif. Dulu sih ada yang bilang di Timah ada rare earth-nya, cuma nggak tahu juga sih. Tapi kita memang kelihatannya banyak rare earth kok untuk Indonesia ya. Cuma government masih belum mau disclose aja tentang itu. Tapi capex-nya mahal juga kali ya, bro, rare earth ini. Bisa jadi. Tapi kalau harganya mahal sih, capex nggak seberapa sih. I mean, selama ini ditambang ya, nggak usah khawatir masalah capex atau investment, karena pasti ada yang mau financing. Selama itu memang komoditasnya sangat bagus gitu ya. Saya nggak tahu apakah rare earth itu mesti diproses dulu, atau cuma ditambang, maksudnya mesti bikin processing facility, atau cuma ditambang dan dipisahkan kayak komoditas yang lain gitu ya. Kita nggak tahu, tapi ada potensi sih untuk rare earth ya di Indonesia ya. Bro, balik ke coal sebentar. Coal-nya kan sekarang 50 nih, udah terendah berapa tahun ya? Dari 2000 berapa? 2016 dulu, 16 ya. Faktor apa yang paling signifikan yang bisa bikin harga coal below 50? Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ada dua hal ya. Mungkin saya balik dulu ke tahun 2016 pada waktu itu, kenapa harga coal itu bisa naik dari 50 ke 120 dalam waktu I think 6 bulan ya. Nah, jadi pada waktu itu China itu mengimplementasikan yang namanya supply side reform. Salah satu bentuknya ya waktu itu working days-nya dipotong gitu ya. Saya lupa jadi 300 hari dari 340 kalau nggak salah. Terus kemudian juga tambang-tambang yang kecil ditutup, yang akan digantikan dengan tambang-tambang yang besar gitu ya. Nah, supply side reform ini membuat yang namanya supply disruptions di domestic China production. Dan supply disruptions-nya lumayan masif, sehingga pada waktu itu, buat menghindari blackout di China, harga coal berapapun juga mereka ambil. Nah supply disruptions ini sebenarnya juga berlangsung sekitar 1-2 tahun, sampai tahun 2018-2019 ya, di mana setelah itu sebenarnya tambang-tambang China yang baru itu sebenarnya udah mulai jalan. Nah, kenapa China melakukan supply side reform? Sebenarnya tujuannya bagus supaya supply itu bisa dikontrol. Nah, kalau misalnya let's say 100 juta ton datang dari 100.000 penambang dibandingkan dengan 100 juta ton datang dari 1 atau 2 penambang, itu pasti lebih mudah dikontrol. Nah, itu sebenarnya yang membuat kita ngelihat bahwa yang terjadi di Indonesia itu adalah kebalikannya. Di Indonesia itu kalau kita lihat produksi batu bara 4 tahun terakhir itu datangnya dari penambang yang kecil. Sehingga in terms of supply itu sangat susah banget untuk dikontrol. Nah, dengan China bisa mengontrol supply seperti ini, saya bilang agak susah buat kita expect bahwa harga batu bara itu akan naik lagi balik ke level 100. Kenapa? Karena government of China punya kemampuan untuk mengontrol, untuk mengendalikan supply. Maksudnya, begitu harga domestiknya naik terlalu tinggi, mereka akan naikkan production. Begitu harga domestiknya turun, production akan
diturunin gitu loh. Jadi fleksibilitas government of China buat maintain supply itu sangat 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 dominan nanti ke depannya. Jadi itu yang membuat kita ngelihat kelihatannya sih saat ini agak susah buat kita expect coal price naik ke 100 dalam hal import demand dari China akan turun. Soal yang kedua adalah Indonesian production sendiri memang nggak bisa dikontrol ya. Maksudnya naik dari 400 lebih ke 600 dalam waktu 3 tahun kan besar sekali, ya kan? Dan itu sangat susah dikontrol karena kenaikan itu berasal dari yang kecil-kecil. Nah, selama kedua hal ini terjadi terus, kelihatannya agak susah banget buat coal price untuk bisa recovery ya ke depannya. Any chance of another supply side reform dari China? Sudah selesai masalahnya. Nggak. Kelihatannya masih belum ya. Masih justru malah supply side reform ini mungkin baru mulai selesai ya 2020-2021 ini. Karena supply side reform itu bukan terjadi cuma setahun ya. Butuh proses dari penutupan tambang-tambang yang kecil digantikan dengan tambang-tambang yang lebih besar. Nah, itu kelihatannya tahun 2020 sampai 2021 itu masih akan ada tambang baru yang lebih besar yang akan beroperasi. Jadi in terms of self sufficient itu China mungkin udah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jangan lupa juga yang namanya logistik di China juga untuk railway transportation juga udah mulai jalan ya. Maksudnya dulu ada kendala transportasi, sekarang juga udah nggak ada lagi. Jadi untuk saat ini sih kita ngelihat nggak ada katalis yang cukup kuat buat coal price untuk naik ya. Oke, balik ke MDK IoT ya bro. EV per resources dibanding dengan EV EBITDA gimana tuh bro? Pakai yang mana? Oke. Sebenarnya sih dua-duanya sih bisa dipakai. Jadi lebih baik sih sebenarnya menggunakan berbagai macam metode buat double check aja. Seperti kita yang pakai kan kita pakai bukan cuma EV per resources untuk martabak, kita juga pakai untuk PE dicek. Oh, EV per resources kita pakai global tapi PE-nya berapa gitu kan. Jadi buat ngeliat ini valuasi masuk akal apa enggak. Jadi semua valuasi sih bisa dipakai ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sih banyak orang yang sebenarnya lebih prefer pakai PE sih dibandingkan dengan EV per resources atau EV per EBITDA ya, unless memang ada kondisi khusus. Misalnya kayak PANI kan belum beroperasi kan. Jadi kalau PANI belum beroperasi kan nggak ada PE-nya, earnings-nya nggak ada. Yang ada adalah gold asetnya, which is resources-nya. Mau pakai EV per resources, EV per reserve juga bisa. Nah, jadi memang kita mesti lebih fleksibel sih pakai metode valuasi yang mana, karena nggak ada valuasi yang bisa dibilang nggak ada valuasi yang pas buat semuanya, tergantung dengan kondisi tambang tersebut masing-masing ya. Lompat lagi ke coal nih bro, ada yang nanya nih. Dari efek undang-undang mining law ke coal miner CCOW Gen 1 khususnya royalty and tax. Oke. Nah, ini memang masih belum jelas terus terang, tapi pada intinya gini. CCOW first generation itu adalah tambang-tambang batubara yang sudah sejak lama, sehingga mungkin bisa dibilang investor batubara pertama kali, sehingga dikasih privilege, pertama milih tempatnya di mana, yang kedua size-nya besar-besar. Sehingga dalam hal pajak juga 45% lebih tinggi. Jadi CCOW first gen itu pajaknya 45% lebih tinggi dibandingkan tax kita yang cuma ya sekarang mungkin 25%-an ya. Nah, 3-4 tahun ke depan akan mulai banyak nih CCOW yang generasi ke-1 yang mesti convert menjadi IUPK. Jadi mining license yang khusus special mining license karena memang kontraknya udah habis. Nah, government itu juga nggak mau revenue-nya turun. Ya kan? Karena kan dulu dapat tax yang 45%, sekarang masa mesti ngikutin yang normal pajak 23-25% itu kan mereka nggak mau. Oleh sebab itu, buat maintain government revenue-nya sama, dibuatlah pajak-pajak yang lainnya. Jadi misalnya royalty saat ini CCOW first gen itu sekitar 13,5%, ya mungkin royalty bisa naik. Terus kemudian juga ada pajak-pajak yang lain, mungkin sewa tanah juga bisa naik. Atau mungkin
ada kalau nggak salah ada profit sharing ya dengan antara jadi dari 10% dari net profit juga dibagi untuk government, 5% government lagi untuk Pemda. Nah, itu sebenarnya masih belum jelas, tapi pada intinya jangan pernah berharap bahwa dengan adanya konversi CCOW menjadi UPK itu pembayaran pajak dari coal mining itu akan turun. Kelihatannya nggak akan terjadi gitu. Jadi sama aja udah bagus gitu loh. Kalau lebih ya bisa aja, there's always possibility untuk itu, tapi udah pasti nggak akan turun pembayaran pajaknya. Ini waktu tinggal 10 menit, mungkin pertanyaan terakhir nih bro. Saya nanya satu nih. Ada story menarik dari Medco nggak? Wah, gue nggak follow Medco sih, terus terang. Kita nggak follow Medco, it's all mining company. Kelihatannya juga nggak banyak orang di market yang follow Medco ya. Nggak tahu sih. Tapi kita nggak ngerti banyak, tapi memang kita lagi nunggu-nunggu nih. Katanya kan Medco ada Aman Resources ya. It's a copper mining company, tapi juga ada gold-nya juga. Nah, mudah-mudahan aja ada more info tentang Aman, jadi mau IPO sehingga market kita jadi lebih rame aja. Ada exposure juga di copper ya, selain juga dengan komoditas yang lain. Karena saat ini sih kelihatannya yang copper itu masih belum banyak ya, even MDKA copper itu kan juga masih belum. Jadi semakin banyak company yang listing di bursa ya semakin bagus buat kita untuk pilihan ya. Tapi overall story Medco gue nggak ngerti, terus nggak follow. Ya forecast-nya juga susah ya bro. Katanya gitu ya. Lebih nggak straightforward kali ya, karena oil and gas kan lebih highly regulated ya. Jadi lebih nggak straightforward, jadi mungkin bikin itu lebih susah. Kalau mining kan sangat gampang ya. Kayak kalau misalnya kayak coal, nickel, gold itu kan gampang. Cost lu berapa, harga berapa, sisi kan profit kan. Kalau misalnya oil mungkin lebih highly regulated, makanya lebih susah. Tapi ya hopefully dengan harga say oil price bisa naik terus ya Medco bisa naik juga sih hopefully ya. Kita nggak tahu juga sih. Oke Pak, ini sorry ada satu pertanyaan lagi nih soal nikel. Kalau ekspektasinya nikel price pada second half 2021 dengan recovery ekonomi pasca COVID gimana tuh Pak kira-kira? Oke. Kita sih terus terang nggak forecast nikel nggak forecast nikel spesifik ya, karena kita juga forecast kita pakai konsensus Bloomberg. Tapi memang konsensus itu masih expect nikel price itu di 13 ribuan. Jadi kalau misalnya first half itu average-nya 11-12 ribuan ya. Jadi mungkin ya masih ada upside sih untuk second half ya di nikel ya. Cuma again ya tergantung banyak faktor sih. Terus ini sorry ya Pak, nambah lagi pertanyaannya satu tapi Boleh. sangat menarik. Soalnya ini ada relation-nya dengan sesinya JIC yang pertama. Kalau perspektifnya kalau kita lihat transfer of technology dari investor-investor luar, ini kalau misalnya dalam waktu dekat stainless steel producer meninggalkan Indonesia, apakah petambang lokal dapat membangun ulang smelter dengan spek yang sama? Oke. Pertanyaannya adalah kalau stainless steel producers mau meninggalkan Indonesia mau kemana? Karena Indonesia itu reserve buat nikelnya itu banyak sekali dan sangat murah. Gitu. Jadi saya sih nggak ngeliat alasan kenapa orang ninggalin Indonesia sih. Justru mestinya invest lebih di Indonesia. Kenapa? Karena ya itu resources banyak dan juga sangat murah. Jadi saya mau kasih gambaran aja. Pada waktu tahun 2019, sebelum ekspor ban, itu kita jual sekitar 25 juta ton of nickel ore. Total produksi Indonesia kalau nggak salah cuma 35 juta deh. Jadi untuk domestik mungkin sekitar 10 jutaan ya. Nah, kalau setelah ekspor ban itu 20 juta mau dikemanain? Right? Ya, it's normal demand supply sih. Ya kalau misalnya supply-nya tinggi, ya harga mestinya turun gitu ya. Tapi saya juga appreciate government policy di mana mereka juga mau menetapkan harga jual nikel yang wajar itu di harga berapa. Karena kalau tidak diatur seperti itu, ya itu kasihan penambangnya. Karena dengan supply begitu banyak, harganya turun, bisa aja orang jualan cuma buat bertahan hidup. Itu sering kejadian di perusahaan tambang. Jadi meskipun supply untuk nikel ore banyak di domestic market, hopefully dengan adanya government policy yang bisa memberikan harga patokan mineral untuk nikel, itu bisa sangat membantu untuk penambang kecil.
Itu other than that mungkin katanya masih agak susah ya. Nggak banyak pilihan sih untuk nikel ya. Untuk nikel I think the best choice itu Indonesia sih. Makanya Singsan aja bikin smelter itu cepat sekali dan udah invest 10 billion US dollar. Dan masih akan invest lebih banyak gitu. Karena memang banyak sekali yang belum digali di Indonesia ya. Oke deh. Terima kasih banyak Pak Arianto. Maaf nih kita ngambil waktunya 1,5 jam. Terima kasih banyak. Saya juga senang sih banyak pertanyaan sih. Kita bisa sharing-sharing untuk sektor tambang ya. Jadi hopefully bisa ketemu lagi nanti ke depannya. Yes, terima kasih banyak Pak Arianto. Semoga Pak Arianto dan keluarga sehat selalu. Sama. Sejahtera dan bahagia. Terima kasih juga teman-teman. Sesi berikutnya ini nanti akan kita bahas fixed income ya bersama Dharma Yuda dari Trimegah Asset.